Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita lanjutkan belajar Al-Qur'annya ya, membaca Al-Qur'annya sebagai pedoman hidup kita sehari-hari yang bisa kita lakukan dengan segala keterbatasan pengetahuan kita gitu ya. Setidaknya kita berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an dan menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Jadi ini penguat ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa tersingkir begitu ya. Kadang-kadang kan melihat orang-orang kafir itu lebih kaya misalnya gitu ya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa kekayaan itu ataupun hartanya itu tidak akan berguna selama dia masih kafir begitu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan itu. Dengan segala keadaan, dengan segala rezeki yang diberikan kepada kita, kita syukuri, dan insya Allah rezeki itu jadi berkah untuk kita gitu ya, untuk kebaikan dan untuk yang persiapan kita nanti di akhirat gitu. Bisa ya namanya berkah berarti bisa kita panen nanti di akhirat begitu. Baik, kita lanjutkan di ayat 11 surat Ali Imran halaman 51 ya. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya gitu. Kalau disampaikan di sini pengikut Fir'aun, berarti ya yang mengikuti Fir'aun itu kan raja, tapi raja yang zalim begitu ya. Zalim itu berarti merugikan orang lain ya. Kalau pengikut Fir'aun berarti ya dia merugikan orang lain juga gitu. Jangan sampai kita mengikuti Fir'aun atau seperti dia yang zalim, yang merugikan orang lain. Dan jangan juga kita merugikan diri sendiri gitu ya, karena Allah sangat berat hukumannya. Pokoknya intinya kalau kita tidak zalim itu berarti ya kita tidak merugikan siapapun, termasuk diri kita sendiri gitu. Kurang lebih itu ya yang bisa kita ambil pelajaran ya, yang bisa kita pedomani dalam berkehidupan. Kita lanjutkan ayat 12. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu sudah diperingatkan ya oleh Muhammad dan oleh Nabi Muhammad. Dan kalau misalnya kita baca ini berarti
sebenarnya Al-Quran juga sudah memperingatkan orang-orang kafir itu nanti mereka akan masuk ke neraka jahanam, tapi ya karena tidak diberikan hidayah, ya itulah seburuk-buruk tempat tinggal, naudzubillah min dzalik gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh apa yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Penglihatan di sini adalah mata hati gitu. Nah, ini juga meyakinkan kita ya, memberikan penguatan kepada kita bahwa ketika kita itu muslim, ketika kita itu benar, tidak usah takut sama orang kafir meskipun jumlah mereka mungkin banyak ya, tetapi Allah itu maha kuasa untuk menguatkan kita, untuk menolong kita. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Pokoknya berpegang teguh kepada tali agama Allah. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat tersebut ya, yang bisa kita pedomani bahwa ketika kita meyakini, ketika kita yakin, ketika kita tidak takut kepada orang kafir, berarti kita sudah menjalankan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita dalam berkehidupan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik gitu. Jadi semua harta benda itu tidak akan dibawa nanti ke akhirat kecuali yang kita sedekahkan, yang kita infakkan gitu ya, dengan ikhlas ya, bukan dengan diungkit-ungkit. Cara bersedekah, cara berinfak sudah dibahas di ayat-ayat terdahulu ya, sudah pernah kita bahas ya. Baik, kita lanjutkan. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa, atau tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya gitu. Jadi daripada tadi itu memperebutkan dunia, ketahuilah di sini ketika kita tidak hanya memperebutkan dunia tetapi menginfakkan dan seterusnya tadi, ini yang lebih baik itu tersedia gitu ya
disediakan di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pokoknya indah lah ya, kekal di sana, tidak akan pernah fana gitu ya, kekal di dalamnya. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya gitu. Jadi pokoknya dengan membaca ayat Al-Quran ini semakin menguatkan kita untuk selalu berbuat baik, dan kebaikan itu akan kita petik nanti. Yakin ya, yakin, semakin meyakinkan kita. Baik, cukup dulu membaca Al-Quran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam berkehidupan kita. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.